Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you today? I hope you all always on a good condition and always healthy. Berjumpa lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan seru kita tentang matematika. Maka persiapkan diri kalian dan simak video ini sampai selesai ya, agar semua materi dan informasinya dapat kalian terima, oke? Tapi sebelum kita melanjutkan video pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar. Siap? Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin. Amin. Oke. Persiapkan juga buku paket gasing matematika kelas 4 kalian dan juga buku catatannya. Dan ingat, catat semua hal-hal penting dan juga contoh-contoh soal yang ada di dalam video pembelajaran ini, oke? Kalau begitu, kita sudah siap untuk masuk ke materi inti kita hari ini. Kita langsung saja masuk. Let's go! Oke, anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang FPB dan KPK. Tapi bedanya, hari ini kita akan belajar cara menentukan FPB dan KPK dari 3 bilangan. Ya, kalau kemarin-kemarin kita belajarnya 2 bilangan, sekarang 3 bilangan. Apakah akan sulit? Tentu tidak ya. Apalagi untuk kalian yang kemarin sudah memahami cara menentukan FPB dan KPK dari 2 bilangan menggunakan faktorisasi prima. Karena kurang lebih sama caranya seperti pada 2 bilangan ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke contoh soalnya supaya lebih terbayang ya bagaimana cara menentukan FPB dan KPK dari 3 bilangan. Let's go. Baik, misalnya di sini kita akan menentukan FPB dan KPK dari 16, 18 dan 30. Di sini kita akan menggunakan cara faktorisasi prima lagi seperti kemarin. Jadi kita harus membuat pohon faktor dari ketiga bilangan tersebut ya. Kita mulai dari yang 16. 16-nya kita buat pohon faktor. Kita bagi 2 dulu. 16 dibagi 2 itu hasilnya 8. 8 bukan bilangan prima, jadi kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Hasilnya adalah 4. Ingat, 4 ini bukan bilangan prima, jadi harus kita bagi lagi. Kita bagi 2 lagi. 4 dibagi 2 itu 2. Oke. Karena kita sudah mendapat bilangan prima yang terakhir, berarti pohon faktornya selesai sampai situ ya. Tinggal kita lingkari dan tuliskan faktorisasi primanya. Berarti faktorisasi primanya itu 16 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita tuliskan dalam bentuk pangkat ya, supaya nanti tidak pusing saat menentukan FPB dan KPK-nya. Dalam bentuk pangkat itu 2 pangkat 4 ya, karena ada pengulangan 2-nya itu 4 kali. Selanjutnya kita cari atau buat pohon faktor dari 18. Sama seperti tadi, kita bagi 2 dulu, itu hasilnya 9. 9 bukan bilangan prima, kita bagi lagi. 9 tidak bisa dibagi 2, jadi kita gunakan bilangan prima yang lainnya. Misalnya 3. 9 dibagi 3 itu hasilnya 3.
Nah, 3 itu bilangan prima, jadi pohon faktornya selesai. Tinggal kita lingkari bilangan primanya dan tuliskan faktorisasinya. Faktorisasinya 18 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 3, atau 2 dikali 3 pangkat 2. Terakhir kita tentukan pohon faktor dari 30. Kita bagi 2, hasilnya 15. 15 bukan bilangan prima ya. Kita bagi lagi. Kita bagi 3 karena 15 tidak bisa dibagi 2. 15 dibagi 3 itu hasilnya 5. 5 ini bilangan prima. Berarti pohon faktornya telah selesai sampai di situ. Kita lingkari bilangan-bilangan primanya dan tuliskan faktorisasinya. Berarti 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Oke, sekarang setelah kita menuliskan ketiga faktorisasi dari ketiga bilangannya, tinggal kita cari EPB dan KPK-nya. Cara mencarinya sama seperti saat kita menentukan EPB dan KPK di dua bilangan. Untuk menentukan EPB berarti kita lihat dari ketiga faktorisasi ada angka berapa yang sama. Oh, ternyata ada angka 2 nih di ketiga faktorisasi bilangan mereka, atau di ketiga faktorisasi prima mereka. Nah, berarti kita pilih salah satu di antara dua yang ada di faktorisasi primanya. Dipilihnya itu yang pangkatnya paling kecil. Oke, berarti FPB-nya itu adalah 2. Oke, karena kita pilih salah satu saja di antara ketiga angka 2 ini yang pangkatnya paling kecil. Oke, dilanjutkan ke KPK-nya. Untuk KPK-nya itu kita kalikan semua faktorisasi prima dari ketiga bilangan. Tapi karena di sini ada angka yang sama di ketiga faktorisasi, kita pilih salah satu saja. Kalau untuk di KPK, kita pilihnya yang pangkatnya paling besar. Berarti kita pilih angka 2-nya yang ini, yang 2 pangkat 4. Oke, tinggal kita kalikan dengan angka-angka yang lain, yaitu 3 pangkat 2 dan juga 5. Oke, kenapa yang angka 3-nya Bapak pilih yang 3 pangkat 2? Kenapa tidak 3 yang ini? Karena tadi kita lihat dari yang pangkatnya paling besar. Oke, berarti KPK-nya itu dari 16, 18, dan 30 itu adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dan dikali 5. Oke, atau kita uraikan itu menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dan dikali 5, atau KPK-nya itu sama dengan 720. Oke, gitu anak-anak cara mencari atau menentukan FPB dan KPK dari 3 bilangan. Sama saja ya, asalkan kita teliti dan juga tidak tergesa-gesa, insya Allah Bapak yakin kalian semua pasti bisa. Kita coba masuk ke contoh soal satu lagi ya. Nah, di sini kita akan tentukan FPB dan KPK dari 24, 36, dan 42. Kita buat dulu pohon faktor dan faktorisasi dari setiap bilangannya. Kita mulai dari 24. Kita buat pohon faktornya ya, sampai didapat bilangan prima yang terakhir. Nah, seperti ini. Tinggal kita lingkari semua bilangan-bilangan primanya kalau sudah mendapat bilangan prima yang terakhir, dan kita tuliskan faktorisasinya. Berarti dari pohon faktor tersebut bisa kita ketahui faktorisasi 24 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, atau kita tuliskan dalam bentuk pangkat, berarti 2 pangkat 3 kali 3. Sekarang yang 36 sama, kita buat pohon faktornya sampai didapat bilangan prima yang terakhir.
Nah, kita sudah dapat bilangan prima yang terakhir, tinggal kita lingkari bilangan-bilangan primanya. Tuliskan juga faktorisasinya. 36 itu sama dengan 2 kali 2 dikali 3 dan dikali 3. Atau dalam bentuk pangkat, itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Terakhir, 42 kita buat pohon faktornya juga sampai didapat bilangan prima yang terakhir. Ingat, jangan berhenti kalau belum mendapatkan bilangan prima yang terakhir ya. Oke, kita tuliskan faktorisasinya. 42 itu 2 dikali 3 dikali 7. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita tentukan FPB-nya. Untuk menentukan FPB, ingat, lihat faktorisasinya dari ketiga bilangan. Ada angka berapa saja yang sama dari ketiga bilangan ini? Oh, ternyata yang sama itu ada angka 2 ya. Ketiga faktorisasi bilangan tersebut memiliki angka 2 di dalamnya. Selain angka 2 ternyata juga ada angka 3 ya. Sama-sama punya 3 di ketiga bilangan tersebut. Berarti FPB-nya kita kalikan angka-angka yang sama tersebut. Berarti ada 2 angka, 2 dan 3. Kita kalikan 2 dan 3. Tapi 2 yang mana dan 3 yang mana? Nah, itu hati-hati menentukannya ya. 2 yang mana? Berarti kita pilih 2-nya yang paling kecil pangkatnya. Di sini 2 pangkat 3, di sini 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 1. Kalau tidak ada pangkat di atasnya itu berarti 2 pangkat 1 ya. Yang paling kecil itu berarti 2 pangkat 1. Oke, berarti yang angka 2-nya kita pilih yang ini. Sedangkan yang angka 3-nya juga sama, kita pilih yang pangkatnya paling kecil. Yang ini 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 2, dan ini 3 pangkat 1. Berarti kita pilih yang paling kecil itu 3 pangkat 1. Bahkan ada 2 3 pangkat 1-nya. Apakah kita kalikan keduanya? Tidak, kita pilih salah satu saja. Berarti kita ambil satu yang misalnya yang ini. Berarti kita kalikan tadi dengan angka 2. Berarti FPB-nya itu adalah 2 dikali 3 atau sama dengan 6. Oke. Lalu untuk KPK-nya, sama KPK-nya juga dikalikan semua faktorisasi primanya, tapi untuk angka-angka yang sama itu kita pilih yang pangkatnya paling besar. Berarti yang angka 2 kita pilih yang 2 pangkat 3, sedangkan yang angka 3 kita pilih yang 3 pangkat 2. Jangan lupa dikalikan dengan bilangan prima yang tidak samanya, yaitu di sini ada angka 7. Oke, kita tuliskan. Berarti KPK-nya itu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dan dikali 7. Lalu kita uraikan menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dan dikali 7. Yang hasilnya berarti KPK dari 24, 36, dan 42 itu adalah 504. Oke. Itu dia anak-anak cara kita menentukan FPB dan KPK dari 3 buah bilangan. Ya, sama saja seperti sebelumnya. Oke. Kalau begitu kita latihan supaya kalian juga bisa untuk menentukan FPB dan KPK dari ketiga bilangan. Oke. Untuk latihan kalian silahkan kerjakan evaluasi berikut. Ada 3 soal. Kalian tentukan FPB dan KPK dari bilangan-bilangan di setiap nomornya ya. Setiap nomor ada 3 bilangan. Seperti tadi, silahkan tentukan dengan menggunakan faktorisasi prima. Oke? Practice make perfect. You can do it. Semangat. Tetap utamakan ketelitian dan ketepatan. Jangan tergesa-gesa. Selamat mengerjakan. Baik, anak-anak, itu dia tadi pembahasan kita hari ini.
Alhamdulillah pembahasannya telah selesai. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang sudah kita bahas tadi ya. Jika ada pertanyaan atau hal yang tidak kalian mengerti, boleh langsung tanyakan ke Bapak ya, tidak usah malu-malu, oke? Karena malu bertanya sesat di jalan. Jangan lupa kerjakan evaluasinya. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran seru matematika yang lainnya. Bapak ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.